Kisah Kerajaan Samudera Pasai, Aceh. Di pesisir utara Sumatera, dekat dengan Selat Malaka yang ramai, berdirilah sebuah kerajaan yang menjadi saksi bisu peradaban Islam pertama di Nusantara, Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan ini bukan hanya sekedar entitas politik, tetapi juga pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Samudera Pasai mencakup kawasan strategis di sekitar Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan penting antara Cina, India, Arab, dan Persia. Pusat pemerintahan Kerajaan Samudera Pasai terletak di dekat Lhokseumawe, Semawe, Aceh. Lokasi ini dipilih karena keuntungan geografisnya yang dekat dengan laut, memudahkan akses bagi para saudagar untuk berdagang dan berinteraksi dengan kerajaan. Kerajaan Samudera Pasai terkenal dengan daya tariknya sebagai pusat perdagangan yang strategis. Lokasinya yang berdekatan dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka, memungkinkan kerajaan ini menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Keunikan kerajaan ini terletak pada corak Islam yang kental, yang tidak hanya tercermin dalam pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kerajaan Samudera Pasai dikenal dengan beberapa produk perdagangan utama, yang menarik para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Produk-produk tersebut meliputi lada, sutra, kapur barus, dan emas. Pelabuhan Samudera Pasai menjadi titik pengumpulan berbagai barang dari banyak daerah, menjadikan kerajaan ini sebagai pusat perdagangan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara. Arti nama dan asal-usul sejarah. Nama, Samudera Pasai, sendiri memiliki arti yang mendalam. Samudera menggambarkan lokasi kerajaan yang berada di tepi laut, sementara Pasai berasal dari kata pasaik, yang berarti tempat berlabuh dalam bahasa setempat, menggambarkan fungsi kerajaan sebagai pelabuhan perdagangan. Pada tahun 1267 M, di pesisir utara Sumatera, sejarah mencatat lahirnya sebuah kerajaan yang akan menjadi tonggak penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, Kerajaan Samudera Pasai. Pendirinya, seorang pemimpin yang visioner dan berpengaruh, dikenal dengan nama Marah Silu sebelum ia memeluk Islam, dan mengambil nama yang akan dikenang selama berabad-abad, Sultan Malik Al-Saleh. Sebelum menjadi Sultan Malik Al-Saleh, Marah Silu adalah seorang pemimpin lokal yang berkuasa di wilayah yang kini dikenal sebagai Aceh. Ia merupakan keturunan dari suku Imam IV atau Suke Ime Umpeuet, yang diakini sebagai pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh, sebelum terpengaruh oleh agama Islam. Kehidupannya mengambil arah yang baru ketika ia bertemu dengan Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut dari Mesir. Pada tahun 1238 M, Nazimuddin Al-Kamil diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berpusat di Kairo untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat, India, untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Dalam perjalanannya, Nazimuddin Al-Kamil mengangkat Marah Silu sebagai pemimpin kerajaan Samudera Pasai. Sultan Malik Al-Saleh, setelah memeluk Islam, menjadi tokoh penyebar agama Islam di Asia Tenggara. Ia membasmi paham Syiah yang ada di wilayahnya, dan menanamkan ajaran Islam yang berlandaskan mazhab Syafi'i. Di bawah kepemimpinannya, Samudera Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur, dan menjadi sentrum penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan Samudera Pasai, yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh, bukan hanya menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara, tetapi juga menjadi simbol dari pertemuan antara kekuatan lokal dan pengaruh global, yang membentuk identitas unik dan warisan yang bertahan hingga hari ini. Dari masa ke masa, Kerajaan Samudera Pasai dipimpin oleh sultan-sultan yang berperan penting dalam memajukan kerajaan. Salah satu yang paling terkenal adalah Sultan Al-Malik Az-Zahir II, yang memerintah hingga tahun 1349 M dan membawa kerajaan ini ke masa kejayaannya.
Masa keruntuhan dan peninggalan sejarah. Pada tahun 1521 angin perubahan berhembus keras di pesisir utara Sumatera, membawa akhir dari sebuah era. Kerajaan Samudera Pasai, yang selama berabad-abad berdiri sebagai simbol kemakmuran dan kekuatan, menghadapi tantangan terbesarnya. Portugis, bangsa pelaut yang tangguh dan ambisius, datang dengan armada mereka yang kuat, menatap Samudera Pasai sebagai kunci untuk menguasai perdagangan di Selat Malaka. Sultan Zain al-Abidin, penguasa terakhir dari kerajaan yang telah menyaksikan banyak pasang surut, berdiri di tengah pusaran sejarah. Portugis, yang iri akan kemajuan perdagangan Samudera Pasai, tidak hanya melihat kerajaan ini sebagai ancaman bagi ambisi mereka tetapi juga sebagai peluang untuk memperluas pengaruh mereka di Asia Tenggara. Konflik internal telah melemahkan fondasi kerajaan, jauh sebelum kedatangan Portugis. Perebutan kekuasaan dan perang saudara telah mengoyak kesatuan, membuat Samudera Pasai rentan terhadap serangan dari luar. Sultan Zain al-Abidin, meskipun berusaha mempertahankan kerajaannya, tidak mampu menandingi kekuatan militer Portugis yang lebih maju dan terorganisir. Serangan Portugis bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga pertarungan atas masa depan perdagangan di kawasan yang paling strategis. Dengan jatuhnya Samudera Pasai, Portugis berhasil mengamankan posisi mereka di Selat Malaka, mengakhiri kejayaan kerajaan yang pernah menjadi mercusuar bagi penyebaran Islam dan perdagangan di Nusantara. Keruntuhan Samudera Pasai menjadi simbol dari pergeseran kekuatan di Asia Tenggara, dari kerajaan-kerajaan lokal yang mandiri, menuju era kolonialisme, di mana bangsa-bangsa Eropa mulai mendominasi, dan mengubah peta politik serta ekonomi di kawasan ini. Peninggalan sejarah dari kerajaan Samudera Pasai masih dapat kita saksikan hingga hari ini, seperti makam Sultan Malik Al-Saleh, dan beberapa koin emas yang menjadi bukti kejayaan perdagangan kerajaan ini. Kerajaan Samudera Pasai mungkin telah runtuh, tetapi kisah dan warisannya tetap hidup, mengingatkan kita pada masa ketika Nusantara menjadi pusat peradaban yang maju dan berpengaruh di kawasan ini. Demikianlah kisah ini diceritakan dari rangkuman beberapa sumber. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.